Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di SK Touring Channel. Pada video kali ini akan membahas soal-soal Olimpiade Sains Nasional bidang kimia. Dan yang akan kita bahas adalah seleksi tingkat kabupaten kota tahun 2007. Baik, sekarang kita mulai dengan soal nomor 1. Reaksi FeCO 5 kali ditambah dengan 2 PF3 ditambah dengan H2 menghasilkan FeCO2 PF3 2 kali H2 tambah dengan 3 CO. Nah, pertanyaannya adalah berapa mol CO yang dapat dihasilkan dari campuran bereaksi 5 mol FeCO5, 8 mol PF3 dan 6 mol H2. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa mol CO ya. Nah, CO-nya berapa mol yang dihasilkan. Sekarang kita tulis ulang persamaan reaksinya. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang di atas yang ada dalam soal. Kemudian kita tentukan dulu berapa mula-mula, atau istilah kita adalah MBS ya. Mula-mulanya berapa untuk CO. Kemudian nanti yang bereaksinya berapa untuk masing-masing zat, dan sisanya nanti berapa. Oke, sisanya nanti berapa. Sekarang kita lihat mula-mulanya. Mula-mulanya CO-nya adalah sebanyak 5 mol. Nah, jadi ini ada 5 mol. Kemudian PF3-nya sebanyak 8 mol. Ya, gitu. Lalu H2-nya sebanyak 6 mol. Sementara untuk hasil, mula-mulanya belum ada. Yang namanya hasil berarti mula-mula belum ada. Kita lanjutkan. Kemudian sekarang untuk zat yang bereaksi, ini berapa jumlah mol zat yang bereaksi dari masing-masing reaksi ini. Nah, sekarang terlebih dahulu kita cari dulu reaksi pembatas. Apakah yang 5 mol, 8 mol atau 6 mol reaksi pembatasnya. Caranya adalah dengan membagi mol ini dengan koefisien. Nanti yang hasilnya lebih kecil itulah sebagai reaksi pembatas. 5 bagi 1, nah yang ini 5 dibagi 1 berarti 5. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 1, 6. Nah, berarti yang paling kecil hasilnya adalah yang PF3. 8 bagi 2 berarti 4. Nah, berarti yang pembatas adalah PF3. Jadi bereaksi semuanya sebanyak 8 mol. Nah, kalau sekarang PF3-nya 8 mol, maka FeCO5-nya adalah 8 dibagi 2 kali 1. 8 bagi 2 kali 1. Berarti ini sebanyak 4 mol. Begitu pula dengan hidrogen. Hidrogennya yang bereaksi adalah 8 dibagi 2 kali 1. Berarti 4 mol. Lalu zat yang dihasilkan di sini FeCO2 PF3 2 kali dan H2 kali, itu juga jumlah mol yang dihasilkannya adalah 8 dibagi 2 kali 1. Ini koefisiennya 1. Berarti sama, hasilnya adalah 4 mol. Sementara CO yang dihasilkan adalah 8 dibagi 2 kali 3. Berarti hasilnya adalah 12 mol. Nah, dari sini sudah bisa tahu jawabannya, bahwa CO yang dihasilkan adalah 12 mol. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kalau mau dihitung sekarang berapa sisa dari masing-masing zat setelah reaksi selesai. Nah, kita hitung sama-sama ya. Berarti untuk yang FeCO5 berarti sisanya adalah 5 kurang 4 berarti 1 mol. Kemudian yang PF3 berarti ini habis bereaksi semua, dan yang H2 ini sisanya adalah 2 mol. Sementara FeCO2 FF3H2 ini sebanyak 4 mol hasilnya, dan CO-nya sebanyak 12 mol. Nah, dengan demikian terjawab sudah bahwa nomor 1 jawabannya adalah C, 12 mol. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 2. Berdasarkan informasi berikut ini, hitunglah massa atom rata-rata berat dari unsur X. Nah, jadi di sini ada 3 buah data isotop X.
dengan persentasenya 74,22%, 12,78%, dan yang ketiga adalah 13%. Dan ini adalah massa atom X yang kelimpahannya 74,22, yang ini adalah yang 12,78, dan yang ini adalah 218,1. Nah, sekarang kita hitung berapa massa atom relatif atau massa rata-rata dari atom. Untuk menghitung massa atom rata-rata dari ketiga isotop ini, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini rumusnya. Ya, oke. Jadi massa atom rata-rata atau AR dari unsur X itu adalah persen X1. Yang ini persen X1 dikalikan dengan massa 1 tambah dengan persen X2 kali massa 2 dan persen X3 kali massa 3. Kita selesaikan, sekarang masukkan angka-angkanya. Jadi yang pertama persen X1 nya adalah 74,22%. Nah, kemudian dikalikan dengan massa satunya adalah 220,9. Kemudian ditambah dengan persen X yang kedua adalah 12,78%. Kemudian dikalikan dengan 220. Lalu yang ketiga, persen X yang ketiga adalah 13%. Kemudian dikalikan dengan 218,1. Nah, sekarang kita selesaikan, kita hitung. Jadi 74,22% dikalikan dengan 220,9 itu hasilnya adalah 163,951. Kemudian 12,78% kali 220 adalah 28,116. Lalu yang ketiga, 13% kali 218 adalah 28,353. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan ini hasilnya adalah 220 ya. Berarti ini sama dengan 220,42. Nah, dengan demikian jawabannya adalah A. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah jawabannya A. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Pasangan berikut ini manakah yang merupakan isotop unsur? Nah, jadi di sini ada sepasang unsur, yaitu unsur X. Yang ditanyakan adalah yang mana yang merupakan suatu isotop. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan isotop. Jadi isotop adalah unsur yang nukleusnya atau di dalam intinya memiliki nomor atom yang sama, tetapi jumlah proton dan neutronnya yang berbeda. Atau dengan kata lain, isotop adalah unsur yang memiliki nomor atom sama, tetapi bilangan massanya yang berbeda. Jadi proton dan neutron kalau dijumlahkan disebut sebagai bilangan massa. Nah, jadi sekarang di sini kita lihat saja yang nomor atomnya sama. Coba di bagian A. Ini nomor atomnya beda, 1138. Kalau ini 4592, ini 9289. Bagian D 9292. Nah, yang bagian E 9992. Nah, berarti yang nomor atomnya sama adalah bagian D. Dan kita cek bilangan massanya. Bilangan massanya berbeda, yaitu 116 dan 119. Berarti jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang D ya. Nah, ini yang D jawabannya. Lalu soal yang nomor berikutnya, nomor 4. Yang adalah pertanyaannya adalah reaksi di bawah ini yang entalpi reaksinya atau delta H-nya merupakan entalpi pembentukan senyawa atau yang dikenal dengan delta HF, yang disimbolkan dengan delta HF. Nah, terlebih dahulu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan perubahan entalpi pembentukan. Nah, ini pengertiannya. Perubahan entalpi pembentukan merupakan perubahan entalpi ketika 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Berarti di sini kata kuncinya adalah ketika 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya. Nah, di sini kan kita lihat bahwa dari A sampai dengan E itu adalah pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Betul, semua dari unsur-unsurnya.
Cuma sekarang kita lihat yang pembentukannya untuk 1 mol. Nah, karena di sini dikatakan bahwa ketika 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya. Nanti kita lihat bagian A. Kalau bagian A di sini berarti Al tambah Cl2 menjadi AlCl3, tapi di sini koefisiennya 2. Berarti di sini terbentuk 2 mol. Nah, kalau yang bagian B, nah ini terbentuk 1 mol. Jadi 1 mol CO2 terbentuk dari unsur C dan unsur O2. Kalau yang bagian C ini 2 mol NH3 ya, 2 mol NH3, begitu pula ini 2 mol CO, ini 2 mol SO3. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang bagian B. Jadi CO2 terbentuk dari unsur C dan terbentuk dari unsur oksigen dan menghasilkan 1 mol CO2. Kemudian soal nomor 5. Dari reaksi kesetimbangan di bawah ini, manakah yang kesetimbangannya tidak dipengaruhi oleh perubahan tekanan? Nah, jadi mana yang tidak dipengaruhi oleh perubahan tekanan? Nah, bahwa reaksi kesetimbangan itu dipengaruhi oleh 4 faktor, ya. Salah satunya adalah perubahan tekanan. Nah, tekanan ini tidak akan berpengaruh pada reaksi kesetimbangan apabila koefisien sebelah kiri atau koefisien pereaksi itu sama dengan koefisien produk. Nah, itu berarti tidak akan berpengaruh. Kita lihat sekarang bagian A. Bagian A koefisiennya sebelah kiri adalah 1. Nah, yang ini 1, yang ini tidak dihitung ya karena fasanya solid. Jadi ini 1, kemudian yang sebelah kanan juga 1. Nah, karena ini kan solid. Nah, jadi sebelah kiri dengan sebelah kanan ini jumlah koefisiennya sama, 1. Ya, jadi jawabannya adalah bagian A. Tapi kita sekarang cek bagian B. Bagian B di sini koefisiennya 0 karena liquid itu tidak dihitung ya, sama dengan solid. Jadi koefisien tidak dihitung. Jadi di sebelah kiri adalah 0, sebelah kanan 1 dengan 2. Nah, jadi di sini 3 karena ini kan fasenya gas. Jadi ini 1 dengan 2 berarti 3. Di sini 3, di kiri 1. Berarti tidak di kiri 0. Berarti tidak sama. Kemudian bagian C di kiri 0, di kanan 3. Tidak sama. Kemudian di bagian D di sebelah kirinya ada 5, ini 4 dengan 1 koefisiennya. Kemudian di sebelah kanan 2 dengan 0, ini 0 ya, dianggap 0, tidak ada. Ini 2. Nah, ini koefisiennya 2. Jadi sebelah kanannya 2, sebelah kirinya 5. Kemudian di bagian E sebelah kirinya 5, sebelah kanannya 8. Nah, jadi tidak sama. Maka yang paling tepat jawabannya adalah A. Karena koefisiennya sama sebelah kiri dengan sebelah kanan. Karena fasa solid dengan fasa liquid tidak diperhitungkan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pertanyaannya adalah pada suhu 700 Kelvin terjadi reaksi kesetimbangan antara CO2 tambah dengan H2 menghasilkan 2CO dan H2O di mana nilai Kc-nya adalah 0,11. Pertanyaannya adalah berapakah nilai Kp untuk reaksi tersebut? Berdasarkan data yang ada, maka kita bisa menghitung berapa nilai Kp untuk reaksi tersebut adalah dengan menggunakan rumus ini. Nah, rumusnya adalah Kp sama dengan Kc kali R kali T yang dipangkatkan dengan delta N, di mana delta N adalah jumlah mol gas produk dikurangi jumlah mol gas reaktan. Kita lihat jumlah mol sebelah kanan di produk, di sini nilainya 2 ya. Yang CO2 yang ini tidak dihitung karena fasanya liquid. Jadi sebelah kanan hanya 2 koefisiennya atau jumlah molnya. Di sebelah kiri juga 2. Ini 1 untuk gas hidrogen dan ini 1 untuk CO2. Berarti koefisiennya sama. Sebelah kiri 2, sebelah kanan juga 2. Maka kalau demikian delta N-nya berarti delta N-nya adalah sebelah kanan itu 2 dikurangi 2. Berarti sama dengan 0. Nah, kalau delta N-nya sama dengan 0, berarti R kali T dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya kan 1. Ya. Sekali lagi R kali T dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. 1 kali Kc, Kc-nya adalah 0,11. Maka 0,11 kali 1. Jadi yang ini adalah sama dengan 0,11 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 0,11. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Yang ini yang C. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 7.
Di sini disebutkan berikut ini manakah yang tidak dapat bertindak sebagai basa Lewis. Nah, berarti sekarang kita harus tahu dulu pengertian dari basa menurut Lewis. Lewis ini adalah asam basa menurut Lewis, bahwa yang disebut dengan asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron. Sementara basa, di sini basa adalah senyawa yang dapat memberi pasangan elektron atau sebagai donor pasangan elektron. Oleh karena itu, sekarang kita harus tahu di sini mana yang punya pasangan elektron bebas dan mana yang tidak punya pasangan elektron bebas. Nah, sekarang kita lihat struktur Lewis dari senyawa atau ion-ion yang ada pada option ini. Kita mulai dari yang Cl-. Nah, ini adalah Cl-, ini struktur Lewisnya. Nah, ini berarti kan kalau kita lihat Cl- ini punya 4 pasang elektron bebas, maka dia bisa bertindak sebagai basa Lewis. Sebab tadi basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Berarti ini karena punya 4 pasang elektron bebas, maka dia bisa berperan sebagai basa Lewis. Jadi jawabannya bukan A ya. Berarti ini salah. Sekarang bagaimana yang NH3? Kita lihat yang NH3. Nah, ini adalah struktur Lewis dari NH3. Di sini terlihat di atom pusat N ada pasangan elektron bebas. Berarti NH3 ini bisa bertindak sebagai basa Lewis. Berarti jawabannya bukan B. Lalu sekarang kita lihat bagian C, yaitu BF3. Nah, ini BF3, struktur Lewis dari BF3. Dan kalau kita lihat di dalam atom pusatnya, di sini ada 3 pasang elektron ikatan, tapi tidak ada pasangan elektron bebas, tidak seperti NH3. NH3 pada atom pusat N ada pasangan elektron bebas, tapi kalau pada BF3 atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka dia tidak bisa memberikan pasangan elektron, sehingga tidak dapat bertindak sebagai basa Lewis. Tidak dapat bertindak sebagai basa Lewis karena tidak memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusat B ini. Nah, berarti jawabannya adalah yang C, yang tidak dapat bertindak sebagai basa Lewis. Nah, inilah pembahasan soal OSK Kimia sampai dengan nomor 7. Semuanya ada 15 soal dan 8 soal lagi akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.